Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Titi Windiani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai saham dan nilai saham. Suatu perusahaan dapat menjual hak kepemilikannya dalam bentuk saham. Saham dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, saham preferen, merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa. Yang kedua, saham biasa merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas sebagian dari perusahaan. Yang ketiga, saham triasuri merupakan saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk disimpan sebagai triasuri yang nantinya dapat dijual kembali. Baik, pertama kita akan membahas mengenai saham preferen. Saham preferen memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, preferen terhadap dividen. Pemegang saham preferen mempunyai hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Kemudian, saham preferen juga memberikan hak dividen kumulatif, yaitu hak kepada pemegang saham preferen untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan, sebelum pemegang saham biasa menerima dividennya. Dividen-dividen tahun sebelumnya yang belum dibayarkan ini disebut dengan dividen in arrears. Yang kedua, preferen pada waktu likuidasi. Pemegang saham preferen mempunyai hak untuk mendapatkan terlebih dahulu aktiva perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham biasa pada saat terjadi likuidasi. Kemudian kita akan masuk ke macam saham preferen. Saham preferen dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, convertible preference stock, yaitu saham yang memungkinkan pemegangnya untuk menukar sahamnya dengan saham biasa dengan rasio penukaran yang sudah ditentukan. Pertukaran dari saham preferen ke saham biasa tidak menimbulkan keuntungan atau gain atau kerugian atau loss di perusahaan emiten. Di perusahaan emiten, nilai yang dicatat untuk saham ini adalah sebesar nilai nominalnya, dan selisih yang diterima yang berbeda dengan nilai nominalnya dicatat sebagai rekening agio saham. Yang kedua, callable preferred stock, yaitu saham yang memberikan hak kepada perusahaan yang mengeluarkan untuk membeli kembali saham ini dari pemegang saham pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan nilai tertentu. Harga tebusan ini biasanya lebih tinggi dari nilai nominal sahamnya. Yang ketiga, floating atau adjustable preferred stock atau ARP, yaitu saham yang tidak membayar dividen secara tetap, tetapi tingkat dividen yang dibayar tergantung dari tingkat return dari sekuritas T-bill. Saham ini merupakan inovasi baru di Amerika Serikat yang dikenalkan pada tahun 1982. Selanjutnya kita akan masuk ke saham biasa. Yang pertama yaitu hak pemegang saham biasa. Yang pertama, hak kontrol, yaitu pemegang saham mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Ini berarti pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa yang akan memimpin perusahaannya. Yang kedua, hak menerima pembagian keuntungan, yaitu pemegang saham berhak mendapat bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan, sebagian laba akan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Yang ketiga, hak preemptif, yaitu hak untuk mendapat presentasi kepemilikan perusahaan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham, maka jumlah saham yang beredar akan lebih banyak, dan akibatnya presentasi kepemilikan pemegang sahamnya akan turun. Hak preemptif memberikan prioritas kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham yang baru, sehingga presentasi kepemilikannya tidak berubah. Hak ini mempunyai dua tujuan. Yang pertama, untuk melindungi hak kontrol dari pemegang saham yang lama, dan yang kedua, untuk melindungi pemegang saham lama dari nilai yang merosot. Selanjutnya, kita akan masuk ke saham triasuri.
Perusahaan membeli kembali saham beredar sebagai saham Triasuri dengan alasan yang pertama akan digunakan dan diberikan kepada manajer atau karyawan di dalam perusahaan sebagai kompensasi dan bonus dalam bentuk saham. Yang kedua, meningkatkan volume perdagangan di pasar modal dengan harapan meningkatkan nilai pasarnya. Yang ketiga, memberikan sinyal kepada pasar bahwa harga saham tersebut murah. Yang keempat, mengurangi lembar saham yang beredar untuk menaikkan laba per lembarnya. Yang kelima, mengurangi jumlah saham yang beredar. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai saham. Nilai saham dapat dibedakan menjadi 3, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Pertama, kita akan membahas mengenai nilai buku. Untuk menghitung nilai buku suatu saham, ada beberapa nilai yang berhubungan dengannya yang perlu diketahui. Yang pertama, nilai nominal, merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap lembar saham. Nilai nominal ini merupakan modal per lembar yang secara hukum harus ditahan di perusahaan untuk proteksi kepada kreditor yang tidak dapat diambil alih oleh pemegang saham. Yang kedua, agio saham, merupakan selisih yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan dengan nilai nominal sahamnya. Yang ketiga, nilai modal yang disetor, merupakan total yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan emiten untuk ditukarkan dengan saham preferen atau dengan saham biasa. Nilai modal disetor merupakan penjumlahan nilai nominal ditambah dengan agio saham. Yang keempat, laba ditahan, merupakan laba yang tidak dapat dibagikan kepada pemegang saham. Laba yang tidak dibagikan ini diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai sumber dana internal. Yang kelima, nilai buku, menunjukkan aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Karena aktiva bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang saham, maka nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Selanjutnya adalah nilai pasar. Nilai pasar berbeda dengan nilai buku. Jika nilai buku merupakan nilai yang dicatat pada saat saham dijual oleh perusahaan, maka nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Selanjutnya adalah nilai intrinsik. Ada dua pendekatan untuk menghitung nilai intrinsik. Yang pertama yaitu pendekatan nilai sekarang atau disebut dengan metode kapitalisasi laba. Jika investor percaya bahwa nilai perusahaan untuk menghasilkan aliran kas di masa depan, maka nilai perusahaan tersebut dapat ditentukan dengan mendiskontokan nilai-nilai arus kas atau cash flow di masa depan menjadi nilai sekarang. Adapun formula yang digunakan sesuai seperti yang ditampilkan. Dividen merupakan satu-satunya arus pendapatan yang diterima oleh investor. Model diskonto dividen dapat digunakan sebagai pengganti modal diskonto arus kas untuk menghitung nilai intrinsik perusahaan. Model diskonto dividen merupakan model untuk menghitung nilai intrinsik saham dengan mendiskontokan arus dividen masa depan ke nilai sekarang. Adapun formulanya seperti yang ditampilkan. Kenyataannya, beberapa perusahaan membayar dividen dengan tidak teratur, yaitu dividen tiap periode tidak mempunyai pola yang jelas, bahkan untuk periode tertentu tidak membayar dividen sama sekali. Untuk kasus pembayaran dividen yang tidak teratur ini, dapat digunakan formula seperti yang ditampilkan. Hal yang paling banyak ditemui perusahaan membayar dividen konstan dari waktu ke waktu untuk menunjukkan likuidasi perusahaan dalam keadaan stabil. Jika perusahaan membayar dividen konstan yang nilainya sama dari waktu ke waktu, maka nilai intrinsik saham dapat dicari dengan menggunakan formula seperti yang ditampilkan. Bentuk lain dari model diskonto dividen adalah untuk kasus dividen yang bertumbuh secara konstan, yaitu dengan pertumbuhan sebesar G, maka dapat digunakan formula seperti yang ditampilkan. Model diskonto dividen mengasumsikan bahwa arus kas dividen sifatnya adalah infinity atau selamanya. Akan tetapi, tidak semua investor menyukai dividen dan akan memegang saham selamanya. Investor seperti ini lebih mementingkan capital gain.
Untuk investor seperti ini, harga jual akhir yang diterima perlu dipertimbangkan sebagai arus kas yang harus masuk ke dalam formula modal dividen diskonto sebelumnya. Jika investor menjual sahamnya pada periode N sebesar PN, maka formula yang dapat digunakan seperti yang ditampilkan. Pendekatan kedua yang digunakan yaitu pendekatan PER atau disebut sebagai earning multiplier. Rasio ini menunjukkan seberapa besar investor menilai harga dari saham terhadap kelipatan earnings. Misalnya nilai PER adalah 5. Maka ini menunjukkan harga saham merupakan kelipatan dari 5 kali earning perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai indeks harga saham. Indeks saham adalah harga saham yang dinyatakan dalam angka indeks. Indeks saham digunakan untuk tujuan analisis dan menghindari dampak negatif dari penggunaan harga saham dalam rupiah. Corporate action yang dilakukan oleh perusahaan dapat merusak analisis apabila menggunakan harga saham dalam rupiah tanpa dikoreksi terlebih dahulu. Dengan menggunakan indeks saham dapat dihindari kesalahan analisis walaupun tanpa koreksi. Setiap bursa efek akan menetapkan angka basis indeks yang berbeda, yaitu ada yang dimulai dengan basis 100, 500, atau 1000. Jenis indeks dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, indeks harga saham individu, yang kedua, indeks harga saham parsial, dan yang ketiga, indeks harga saham gabungan. Yang pertama, indeks harga saham individu. Harga perdana digunakan sebagai dasar dalam menghitung harga indeks saham. Apabila terjadi corporate action, misalnya split, pembagian saham bonus, atau dividen saham, maka nilai pasar saham harus disesuaikan. Perhitungan indeks harga saham individu dilakukan dengan rumus seperti yang ditampilkan. Sebelum transaksi pertama terjadi di bursa efek, saham tersebut diberi dengan indeks 100 sebagai angka dasar. Kemudian ketika jam perdagangan mulai berlangsung dari pukul 10 pagi dan berakhir jam 4 sore, sudah pasti puluhan kali harga terbentuk dalam transaksi hari bersangkutan. Dari sekian banyak harga yang terbentuk lalu dibagi menjadi 3, yaitu harga terendah, harga tertinggi, dan harga penutupan. Ketiga jenis harga tersebut tertera dalam daftar informasi perdagangan efek harian yang diterbitkan oleh bursa. Indeks harga harian dihitung berdasarkan harga pasar penutupan atau closing price. Selanjutnya, indeks harga saham parsial. Setiap pihak dapat menciptakan indeks harga saham yang terdiri dari beberapa jenis saham untuk kepentingan sendiri. Apabila indeks harga saham parsial tersebut ternyata baik digunakan sebagai pedoman oleh investor. Misalnya, indeks Nikkei 225 adalah indeks dari 225 jenis saham di Jepang. Formula yang digunakan seperti yang ditampilkan. Selanjutnya, indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan merupakan indeks gabungan dari seluruh jenis saham yang tercatat di bursa efek. Indeks harga saham gabungan diterbitkan oleh bursa efek. Cara perhitungan indeks harga saham gabungan sama seperti indeks harga saham parsial, yang berbeda hanya jumlah emitennya. Indeks harga saham gabungan dihitung setiap hari atau setiap detik selama jam perdagangan sesuai dengan kebutuhan. Indeks harga saham gabungan berubah setiap hari karena pertama, perubahan harga pasar yang terjadi setiap hari. Yang kedua, adanya tambahan saham. Pertambahan jumlah saham beredar berasal dari emisi baru, yaitu masuknya emiten baru yang tercatat di bursa efek, atau terjadi tindakan corporate action berupa split, right, waran, dividen saham, saham bonus, dan saham konversi. Selanjutnya, angka dasar dan corporate action. Angka dasar ditetapkan oleh bursa efek dan setiap bursa efek dapat menggunakan angka dasar yang berbeda. Seperti BES menggunakan angka dasar 500 sedangkan BEJ menggunakan angka dasar 100. Corporate action adalah tindakan yang dilakukan perusahaan yang dapat mempengaruhi angka indeks saham.
Corporate action dapat dilakukan perusahaan seperti yang pertama panggilan rapat umum pemegang saham atau RUPS, yang kedua pengeluaran saham baru melalui right issue, yang ketiga pengeluaran saham baru melalui waran, yang keempat pengeluaran saham baru melalui convertible bonds, yang kelima menambah jumlah saham melalui split, yang keenam menambah jumlah saham melalui saham bonus, dan yang ketujuh menambah jumlah saham melalui dividen. Dari ketujuh tindakan corporate action di atas yang dapat mempengaruhi indeks harga saham real adalah tindakan nomor 2 sampai dengan nomor 7, karena dapat mempengaruhi harga saham di pasar. Tindakan nomor 2 sampai 4 juga mempengaruhi indeks harga saham teoritis, karena total nilai dasar dan nilai dasar per saham berubah. Tindakan nomor 5 sampai 7 tidak mempengaruhi indeks harga saham teoritis karena total nilai dasar tidak berubah atau perubahan nilai dasar per saham seimbang dengan perubahan harga pasar yang disesuaikan. Pengeluaran saham baru melalui right issue akan meningkatkan modal disetor, meningkatkan ekuitas, dan menambah jumlah saham yang beredar, tetapi akan menurunkan harga saham di pasar. Penurunan disebabkan karena harga pelaksanaan atau strike price atau exercise price selalu lebih rendah daripada harga pasar saat penerbitan right issue. Namun, right issue tidak selalu menurunkan indeks harga saham. Kadang indeks juga dapat naik tergantung pada reaksi pasar apakah bersifat positif atau negatif. Waran sangat mirip dengan right issue, yaitu pemegang saham lama berhak untuk membeli saham baru pada saat harga tertentu dan waktu tertentu. Pemegang saham tidak akan menukarkan waran dengan saham baru selama harga pasar masih di bawah strike. Convertible bonds dapat mengubah jumlah modal yang disetor, agio saham, ekuitas, dan jumlah saham. Cara perhitungan penyesuaian indeks harga saham dan penyesuaian harga saham pada saat penukaran convertible bonds dengan saham baru sama dengan right issue. Mekanisme convertible bonds adalah sejalan klausul bahwa pelunasan obligasi dapat dilakukan dengan dua cara, dan pemegang obligasi berhak memilihnya, yaitu pertama pelunasan secara tunai dan yang kedua dikonversi dengan saham pada perbandingan tertentu. Split atau pemecahan. Saham dilakukan dengan beberapa alasan, tergantung pada tujuan split, apakah untuk memperbanyak saham atau split up, atau memperkecil saham atau split down. Saham bonus. Saham bonus adalah saham yang berasal dari kapitalisasi agio saham, sementara agio saham berasal dari selisih antara harga jual saham dengan nilai nominal saham. Saham bonus diberikan kepada pemegang saham secara gratis.